Bunda itu bukan orang tua yang menyusun apa namanya materi setiap usia anak yang pertama terus harus masukin belum sebelajar itu waktu dulu Bunda ngejalaninnya gitu kan, tapi ternyata kayaknya itu perlu loh buat nanti gitu. Bunda pernah kepikiran gimana caranya biar itu sebenarnya nggak usah dinormalisasi, itu sebenarnya nggak gitu deh gitu. Iya, gimana bisa detik ini Aku juga bingung deh. ya Bunda pernah sekencang, menurut Bunda itu udah sekencang itu menerapkan anjuran saya. Kalau bisa jangan ngomong kayak gitu, karena ya Allah aja nyuruh, lebih baik diam daripada kata-kata kita nggak ada gunanya gitu kan. Dunia kalian sama dunia kita yang kita hadapin sekarang tuh beda. Jadi apa yang Bunda sama Ayah ocehin, nasehatin itu nggak bisa tembus di dunia pergaulan aku. Susah banget gitu diterapinya. Mungkin ya? Kayaknya ada deh kayak gitu. Ya, Rasa mungkin ada. ada teman-teman yang ngerasa kayak gitu ya, ada. mungkin kalau misalkan ada kelas. Makanya kadang kalau pas lagi ngobrol ada susah tuh. Iya. Ya kan? Karena ini ngerasanya begini, udah pernah ngelakuin kayak begini-begini, tapi enggak, ini nggak sama. Dunia sekarang tuh nggak sama, iya gitu. Makanya nggak ketemu. Nih dari awal kita bikin podcastnya kan, aku awalnya excited banget tuh bikinnya, sampai ya beberapa kali masih excited sih. Aku ngerasain kayak jadi kebiasaan tiap bulan kita bikin ngobrol kayak gini. Kalau Bunda sendiri rasanya gimana? Iya, excited terus, tapi jadi agak mungkin setiap kegiatan gitu ya, karena rutin jadi berasa ada momen-momen yang kurang gregetnya gitu. Jadi kayak flat aja gitu. Oke. Yaudah, ini menyelesaikan yang tanggungan kemarin. Kalau aku sendiri sebenarnya bingung gimana caranya biar ya belum tahu, maksudnya sekarang jalanin aja dulu. Yang kemarin kan kita punya tanggungan tuh tentang apa tuh namanya, sosialisasi tentang pergaulan yang semuanya bermula dari keluarga ya, karakter-karakter yang kita masing-masing bawa keluar rumah akan berpengaruh pada lingkungan pergaulan di luar sana. Tapi ya awalnya semua terbentuknya dari rumah, keluarga lah, jadi terkecil lah gitu ya. Gimana tuh? Itu kan contohnya kemarin kita ngambil dari kasus-kasus yang muncul di film Pengumpulan Bukit Duri ya. Iya. Kalau Najib sendiri, karena kan yang sekarang yang banyak terjadi. Ya Bu, sebenarnya orang dewasa juga sih, pergaulan itu orang dewasa tuh sampai yang lansia-lansia pun kan tetap ada pergaulan di luar sana ya gitu. Oke. Ngadepin perubahan sosial, cara bergaulnya, cara bersikapnya, bagaimana merespon orang yang ngomongnya ini, apa orang yang ngomongnya itu, kan kita ngeresponnya mana gitu. Kayak si pas Pengumpulan Bukit Duri tuh si guru yang laki-laki itu Pak Edwin sama si ibu Bekwe lah istilahnya itu, yang psikolog itu kan yang ada kerjaannya, yang pada saat mereka cuma berempat ya, yang dua lagi termasuk anak baik di sekolah itu. Tapi anak baik di sekolah itu pun di situ digambarkan bahwa ceplos-ceplosnya kayak biasa aja gitu, dengan kata-kata apa itu namanya, menormalisasi kata kotor gitu. Kata kotor yang menormalisasi kata, dan si respon reaksinya si Pak Edwin juga kaget gitu. Tapi tidak menunjukkan yang kekagetan yang luar biasa. Jadi dia berusaha melebur gitu kan. Itu kan pilihan yang harus dilatih ya. Sebagai orang tua sih Bunda, itu harus dilatih tuh. Enggak yang kayak gitu gitu kan. Gitu. Nah, Nazif sendiri mempersiapkan diri Nazif menghadapi dunia kayak gitu di luar yang nggak tahu tuh nanti berikutnya pada saat kamu menjadi dewasa, menjadi orang tua nanti seperti apa sih gitu. Mungkin itu digambarkan di film Pengumpulan Bukit Duri itu ya. Dan itu jujur, wow, Pengumpulan Bukit Duri itu film pertemanannya kompleks banget ya. Iya. Tadi kalau yang jawab pertanyaan Bunda aku juga bingung, tapi mungkin aku pengen nerapin apa yang Bunda terapin ke aku, sedikit banyaknya gitu kan. Tapi mungkin lambat laut sambil berjalan ada banyak metode-metode mungkin ya yang bisa aku temuin, terus aku ngeblend sama metode yang mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan memberi manfaat dan berkah ya. Maksudnya Bunda juga nggak merasa, Bunda itu bukan orang tua yang menyusun apa namanya materi setiap usia anak yang pertama terus harus masukin. Belum sebelajar itu waktu dulu Bunda ngejalaninnya gitu kan, tapi ternyata kayaknya itu perlu loh buat nanti gitu. Boleh nanya nggak? Iya. Kan dulu pas Bunda seumuran aku juga nggak menutup kemungkinan kayak di film Pengumpulan Bukit Duri, walaupun nggak separah itu. Iya.
terus gimana caranya Bunda bisa jadi Bunda yang sekarang yang punya banyak pikiran-pikiran yang harusnya begini begitu, walaupun dulu mungkin nggak kepikiran seperti kayak itu gitu. ya. Iya nggak tahu ya, alhamdulillah sih nggak tahu beneran itu mungkin ya di balik layar itu semua kan ya balik lagi sih Bunda sekarang detik ini Bunda cuma nyebutnya ya itu orang tuntun aja gitu kan. Dulu Bunda nggak kebayang pada misalkan nih pada saat orang SMA belum kebayang ya bahwa perlu belajar untuk jadi orang tua. SMA kan masih nggak kebiasaan. Pada saat kuliah pun ya lebih kebayang, oh ya aku harus seminar di bidang kuliahnya, seminar ini seminar itu gitu. Temen deket Bunda yang nggak ngajakin sih dia, tapi dia ngomong gini, kok gue lebih tertarik sama belajar untuk jadi orang tua ya kan dulu baru muncul tuh parenting apa itu baru yang masih bisa dihitung jari deh gitu. Tapi terus berjalannya waktu Bunda malah begitu udah punya anak sih, oh iya ya ternyata emang harus perlu karena pada saat kita mau nikah berarti mau nggak mau itu nanti akan dikasih rezeki seorang anak kan. Kalau emang punya rezeki kita belajar dari mana gitu, kecuali memang secara nggak sadar terturun pola yang dulu Bunda dapat di rumah Bunda kan dari bapak ibunya Bunda gitu kan gitu aja. Tapi kan memang bukan menyalahkan pola yang Bunda dapat, bukan menyalahkan juga pola yang diterapkan. Mungkin orang tua Bunda dulu juga ya pokoknya punya anak udah dikasih tau ini udah gitu kan. Tapi ternyata berkembangnya waktu muncul banyak tanda tanya gitu kan. Iya. Jadi oke, belajarlah gitu ya. Tapi walaupun belajar belum nggak kebayang bahwa wow akan sewow itu gitu. Kita balik lagi ke yang tadi itu yang tentang pilihan-pilihan film pengumpulan Bukit Duri yang ada 2 anak yang ngomong itu deh ya. Kan balik ke keluarga, gimana cara nemuin pilihan-pilihan itu agar nggak biasa aja gitu, nggak normalisasi hal-hal serupa. Bunda pernah berpikir gimana caranya biar itu sebenarnya nggak usah dinormalisasi, itu sebenarnya nggak gitu deh gitu. Iya, gue bisa di detik ini. Aku juga bingung deh. Ya Bunda pernah sekencang, menurut Bunda itu udah sekencang itu menerapkan anjuran saya. Kalau bisa jangan ngomong kayak gitu karena ya Allah aja nyuruh, lebih baik diam daripada kata-kata kita nggak ada gunanya gitu kan. Tapi ya entah kenapa di luar sana kok kayak bisa menyebutkan itu dengan biasa itu wow gitu. Akhirnya jadinya biasa gitu kan. Yang pertama mungkin dari tadi ya unit yang pertamanya ngobrol sekeluarga ngomong itu udah kayak biasa aja. Masuk lagi ke lingkungan yang tetangganya kompleksnya. Itu berarti dimulainya dari pembiasaan berkata kotor itu dimulai dari keluarga yang keluarga sana keluarga itu dibawa si sama anak-anak ini ke dalam pertemanan ya? Atau memang atau bisa yang kedua dari teman-temannya. Tapi ya teman-teman itu juga munculnya dari keluarganya atau memang lingkungannya sekitar rumah ya intinya gitu. Satu lagi ada sisi, kalau Bunda melihatnya sisi positif ya, walaupun mungkin jadinya karena si ketua gengnya itu berbuatnya negatif jadi kayaknya negatif. Tapi sisi positifnya adalah satu geng itu tenggang rasanya tinggi banget loh, solidnya tuh solid sampai tidak menggubris gurunya. Pada saat si ketua gengnya dikeluarkan, ya si anak-anak ini kan tanpa izin pamit keluar ruangan kelas, keluar aja gitu jalan keluar gitu, sesolid itu. Tapi berarti ya memang harus yang dipegang si ketua gengnya, ketua kelompoknya ya gitu. Coba kalau misalkan ketua gengnya itu jadi manusia yang baik, berarti kan satu gengnya solidnya ke arah yang baik ya gitu kan. Begitu solidnya itu kenapa bisa loh? Aku juga tau. Nih, boleh nanya lagi ya? Ini jadi boleh tanya. Maaf. Ya udah terus lanjut. Sambil jalan aja kali ya. Tadi kan emang diceritain di situ udah hancur lebur kayak gitu ya lingkungannya. Terus pertanyaan aku gini, di lingkungannya udah sehancur itu, gimana caranya kayak tadi bikin pagar di keluarga sendiri itu gitu? Cara ngeberhentiinnya gimana? Oh itu sebuah bukan sistem ya, kita berhubungannya bukan dengan sistem kan, kalau itu dengan etika harga jadi kebiasaan sekitar ya.
tetap harus diperjuangkan sih. Kalau nggak kan bisa, mungkin nggak akan hancur layaknya pengguna apa ya, negaranya nggak akan hancur sih. Nggak akan. Cuma levelnya kita pada saat pertanggungjawaban di nanti di pengadilan tertinggi itu kan. Dan PR selanjutnya gimana caranya menumbuhkan setiap orang punya satu pemikiran kayak gitu. Mungkin ada ya, kita ya siapa tahu teman-teman nanti bisa, siapa yang aware bisa mention di komen. Ya menurut kita mungkin separah itu, tapi mungkin menurut yang lain enggak. Tapi mungkin ada lagi pihak lain yang itu jauh lebih parah tahu dari bayangannya Bunda sama Nazif misalnya. Ya kan itu yang harus kita barengan. Ya jangan menunggu imbal baliknya terus kita melanjut berproses, tapi kita terus aja berproses kan. Semoga dengan kayak gitu ya ini nantinya terus. Kalau Bata dulu setara apa sih pas Bunda SMA? Tulis aja. Coba sekarang nih. Di saatnya Bunda sekolah, apa nih tentang kata-kata kotor atau perbuatan-perbuatan lain? Kata-kata kotor ya ada. Atau Dibilang lingkungan parah apa nggak parah? Ya mungkin sebagian ini bilang parah, sebagian ini biasa aja, gitu kan? Yang nggak tahu yang sekarang mungkin tambah parahnya adalah mereka berani berbicara sesantai itu di depan orang tua. Dan orang tuanya juga kadang bisa aja. Iya, itu kan berarti kan tambah parah menurut standar yang ya mudah pasang sih gitu. Iya. Ya mungkin ya pihak lain ada yang menilai bahwa ya orang tuanya lama-lama terbiasa lah, nggak kenapa-napa, tuh anaknya baik-baik aja. Menurut orang tua lain mungkin anak itu ya baik-baik aja, karena kan mungkin nggak ada standar yang disamakan. Beda sama nilai raport misalkan, nilai raport. Kalau dulu Bunda ada pelajaran pendidikan moral Pancasila, harus sesuai Pancasila, bisa hafal sila 1 sampai sila 5. Itu ada standarnya, karena kalau hafal semua berarti nilainya berapa gitu kan. Nah kalau kayak gini, ada etika terus kebiasaan-kebiasaan kayak gini, kan nggak ada dibuat standarnya. Ya nanti kalau dibalikin bahwa kita bukan negara agama, tapi kan waktu negara Indonesia masing-masing punya agama, ya pasti setiap agama itu menuntun manusianya untuk berbuat baik, ya kan, untuk lebih baik. jadi lebih baik. Ya mungkin itu harus disesuaikan aja supaya kita bisa bareng-bareng. Itu mungkin jawabannya mungkin atas pertanyaan Aziz tadi ya. Iya. Yang gimana berhentinya katanya ya, walaupun bukan sebuah sistem tapi bisa dibantu dengan sebuah sistem. Nah sekarang Tadi ada pertanyaan yang belum aku jawab, yang mana ya? menurut Nazif nanti persiapan Nazif mau nyiapin seperti apa menghadapi dunia sosial seperti itu, harus membentenginya dengan cara apa aja supaya tidak terbawa dan tidak, supaya bentengnya yang sudah Nazif bikin juga tidak tergerus dengan normalisasi yang ada di luar sana. Aku tahu sih jawabannya nggak bisa teori, kita lihat dan kita terus berproses sambil jalan, nggak mungkin dijawabnya sekarang doang kan. Iya. Nah itu jawabannya paling ya kita pokoknya ya penguatan dari keluarga, tapi ya keluarga itu sendiri juga emang harus bersama ya menyusun kelas keluarga maksudnya. Bisa kelas keluarga itu kalau saran Bunda pernah ikutan sebuah judulnya Akademi Keluarga. Kalau terus kan misalnya suatu saat kapan tahu deh gitu, dia dapat undangan buat Bunda jadi misi kelas keluarga, apa yang bakal Bunda sharing di acara itu? kita kasih project aja gimana, jadi nggak cuma sekolahan si guru-guru dan orang tua ngasih project ke anak-anak, kita kasih sesama orang tua itu kita kasih project ya kan. Projectnya ya gimana cara
ngadepin anak-anak, terus ada bukan report ya, habis itu berapa seminggu atau sebulan terus kita duduk bareng lagi, terus gimana obrolan orang tua antar kalian dengan anak-anak kalian nggak gitu, terus masalah apa yang anak-anak kalian sampaikan, terus kalian gimana cara solusinya, diterapin gimana gitu. Sebuah proyek itu ada nggak sih yang bikin kayak gitu ya, tertuntun gitu, bukan pemateri siapapun nanti pemateri, bukan pematerinya yang menciptakan teori, tapi ya kalau Islam kan sesuai Al-Quran dan Sunnah ya, balik lagi kalau yang masing-masing agama pasti ada sih, keyakinan Buddha sih pasti ada, setiap agama itu kan mungkin nggak punya tuntunan. Ya semuanya berarti emang dari obrolan aku sama Bunda tentang keluarga, emang dari awal kita ya mau nggak mau harus dipersiapin, direncanain mau kayak gimana. Kayak kita naik kapal, naik transportasi apapun pasti kan mesti ada tujuannya. Sebentar maaf dipotong ya, tadi baru kepikiran kalau nanti tadi nanya kalau misalkan udah diulangi pemateri, terus misalkan bikin kelas orang tua atau apapun itu ya, Kelas keluarga ya. kelas keluarga, iya harusnya yang hadir juga ada momen-momen tertentu yang hadir dengan orang tuanya doang dong. Ada anak-anaknya yang mungkin sudah mulai beranjak menyadari, yang sudah dewasa menyadari bahwa oh iya gue harus cari, tapi itu nggak bisa. Ada nggak sih, jadi lanjut maaf potong lagi ya, dari Nanzi dan generasi Nanzi ada nggak sih yang ya Allah bun, ayah bunda tau nggak sih dunia kalian sama dunia kita yang kita hadapin sekarang tuh beda. Jadi apa yang bunda sama ayah ocehin, nasehatin itu nggak bisa tembus di dunia pergaulan aku, susah banget gitu diterapinnya. Mungkin ya Kayaknya ada deh kayak gitu. ya Rasa-rasa mungkin ada ada. teman-teman yang ngerasa kayak gitu ya, Ada. mungkin kalau misalkan ada kelas, Makanya kadang kalau pas lagi ngobrol tanda susah tuh, iya ya kan? Karena ini ngerasanya begini, udah pernah ngelakuin kayak begini-begini, tapi enggak, ini nggak sama. dunia karena sekarang tuh udah nggak begini. sama, iya Iya, gitu. makanya nggak Gitu. ketemu. Nah mungkin kalau dibikin kelas keluarga makanya yang hadir jangan orang tua aja, Tapi kalau kayak gitu baikannya dibikin 2 sesi bun, jadi orang tua oh iya anak. nggak selalu bersama. Kalau bersamaan aku takutnya ntar malah nyalahin. Iya iya itu teknisnya kan nanti Kapan tahu jangan sekarang ya, nggak usah. siapapun nanti yang menjalankan, ini kan cuma obrolan ya kan. Tapi pernah kebayang nggak sih Bu? Ini jadi kepotong tadi Nggak, mau ditutup. satu pertanyaannya, kami pernah kebayang nggak sih Bu, bakalan punya keluarga kayak gini? Enggak lah ya, tapi Bunda dulu juga nggak pernah ngebayang, maksudnya pada saat Bunda kuliah terus udah waktunya menikah, Bunda tidak pernah Atau- membayangkan atau Nanti pakai metode kayak gini gitu nanti nggak ada. Jadi ngalir aja. ngalir aja. Oke. Ya mungkin itu yang harus terus bukan diperbarui, maksudnya terus jadi bahan pelajaran ya untuk berikutnya, karena kan melihat dunianya makin bertambah perlu pertahanan keluarga yang kuat. Berarti sebelum membentuk keluarga masing-masing orang-orang ini ya harus sama-sama berkomunikasi. Si calon dan pasangan-pasangan yang menikah harus berkomunikasi dan menyusun rencana, bukan hanya rencana keuangan. Dulu seringnya susun rencana keuangan keluarga dan bla 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 gitu. Nah sekarang kan nggak cuma rencana keuangan keluarga sepasang itu kan, pasangan itu kan nggak hanya keuangan yang diobrolin, Semuanya ya. semuanya gitu. Karena itu pesannya Bunda sama buat Nazi dan teman-teman. Aku kepikiran kalau episode selanjutnya aku kepikiran tips and trick kalau pas lagi datang, saya pengen kan ngomongnya kan ribet Ada. tuh gimana. Ada tuh yang Kak Lutfi sama Kak siapa namanya Kak Lutfi. Saya kan maksudnya kita saling menggabungkan sharing dari Berbagai perspektif ya. Makanya ngobrol lagi sama Kak Lutfi sama siapa lagi. Sedikit wejangan Nah, dari Bunda. tadi kan udah kalau maksudnya komunikasi itu paling penting. Komunikasi. Begitu dalam komunikasi perlu ada transparansi, aku modelnya gimana, kamu modelnya gimana. Ayo kalau misalkan kita barengan menjalani mau seperti apa, kalau ada kayak gini ntar kita gimana, kan nggak mungkin main ya dulu teori muda main jalan aja. Memang segala sesuatu kita kembalikan ke Allah, tapi kan manusia pasti harus punya rencana ya, supaya nggak terombang ambingnya terlalu tinggi dan jadi lebih sakit. Ya. Oke? Langsung pergi. Oke. Langsung pergi.
sampai lanjutnya ya nanti ya. Assalamualaikum Nazif.